Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar pada hari ini. Gitar dipetik, merdu bernada, mengalun indah tembang kenangan. Giatlah belajar selagi muda, agar tidak menyesal di hari kemudian. Nah, pada hari ini kita akan belajar menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ini diharapkan kalian bisa menentukan struktur teks berita yang kalian dengar dan kalian baca, dan juga dapat menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Perhatikan struktur teks berita berikut. Struktur teks berita terdiri dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi informasi terpenting yang terangkum dalam Adik Simba atau 5W1H. Kemudian tubuh berita berisi informasi penting sebagai informasi pendukung, sedangkan ekor berita berisi informasi kurang penting sebagai informasi tambahan. Judul berita. Setiap berita harus mempunyai judul karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul hendaklah dibuat menarik, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Berikutnya kepala berita. Kepala berita merupakan bagian awal atau paragraf awal dari sebuah berita. Bagian ini adalah bagian terpenting, maka penulis berita harus pandai merangkai kalimat agar memudahkan pembaca dalam memahami bagian yang paling penting dari keseluruhan berita. Selanjutnya adalah tubuh berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan secara lebih rinci tentang kronologi dari peristiwa yang diberitakan. Dalam tubuh berita dimuat fakta-fakta yang menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Bagian terakhir adalah ekor berita. Pada bagian ekor berita atau kaki berita dicantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting. Misalnya, daftar nama korban pandemi corona. Jika dihilangkan oleh editor, tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Nah, untuk lebih memahami tentang struktur teks berita, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Lalu menggunakan konjungsi bahwa. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat. Dalam menulis berita, bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaklah dihindari karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami orang-orang tertentu. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Perhatikan contoh kalimat langsung dalam cuplikan teks berita berikut ini. Perhatikan, yang tercetak berwarna merah merupakan bentuk kalimat langsung di dalam sebuah teks berita.
Selanjutnya adalah pemakaian konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh, BMKG menyampaikan bahwa gempa hari ini berkekuatan 5,4 skala Richter pukul 11:44 waktu Indonesia Barat, berpusat di 18 km barat daya Rangkas Bitung, Banten. Lalu penggunaan kata kerja mental dalam teks berita. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, yakin, khawatir, tersinggung, menerima, menolak, dan sebagainya. Perhatikan contoh penggunaan kata kerja mental pada kalimat berikut. Merasa salah sasaran, seseorang penerima dana BLT memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut agar diberikan kepada yang berhak. Berikutnya, teks berita juga menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Perhatikan contoh berikut. Gempa bumi terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2020 di Laut Jawa, Jepara, pagi hari pukul 05:55 waktu Indonesia Barat. Peristiwa yang terjadi adalah gempa bumi. Tempatnya ada di Laut Jawa, Jepara. Waktu terjadinya, perhatikan, hari Selasa 7 Juli 2020 pagi hari pukul 5:55 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, teks berita juga menggunakan penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak yang hebat, perhatikan contoh penggunaan konjungsi temporal dalam cuplikan teks berita berikut ini. Nah, anak-anak yang hebat, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembahasan tentang struktur dan kaidah teks berita. Makan lele pakai sambal terasi, nasinya uduk gurih dirasa. Hei pelajar, jadilah siswa berprestasi, tunjukkan potensi sebagai tunas harapan bangsa. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.